Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kuliah PPN. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi silakan disiapkan modulnya. Oke, kalau sudah silakan buka halaman 23. Di sana ada tugas 9, yaitu mengenai laporan penjualan kredit pupuk ya, yang KUD Taruna Tani Sukabumi. Jadi silakan dibikin dulu tabelnya ya. Videonya bisa di pause dulu ya. Jadi kalau sudah dibikin tabelnya silakan dilanjutkan. Oke, kita akan break dulu untuk teman-teman membuat tabelnya sesuai di buku ya. Oke, kalau sudah ini saya nggak pakai nama ya, jadi kita akan langsung menghitung total jumlah pupuknya ya. Oke, kita perhatikan dulu soalnya. Di sini ada harga pupuk urea per kuintal ya. Nah, nanti ini akan mempengaruhi di penghitungan jumlah kredit ya. Tapi sebelumnya kita akan menjumlahkan yang pupuk urea dan pupuk tablet. Jadi ini dijumlahkan, dua jenis pupuk ini dijumlahkan untuk melihat berapa kuintal dan berapa kilogramnya ya. Oke, sebelum kita menggunakan rumus, kita akan menggunakan logika dulu. Kira-kira kalau 2 kuintal 75 kg ditambah 1 kuintal 50 kg, maka berapa hasilnya? Oke, ini 2 tambah 1 3 ya, 3 kuintal, dan 75 kg tambah 50 itu 125 kg yang dikonversikan menjadi 1 kuintal 25 kg. Jadi hasilnya adalah 4 kuintal 25 kg. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan, karena hanya dicari 2 jenis ya, yaitu kuintal dan kilogram, jadi tidak sampai ke ton. Nah, ini rumusnya beda lagi dengan yang kemarin karena hanya mencari 2 satuan ya, kuintal dan kilogram. Oke, kita bisa coba untuk yang kuintal sama dengan int ya. Kemudian buka kurung 4 kali ya. Nah, yang pertama adalah yang ini, yang kuintal, yang pupuk urea kuintalnya kali 100 ditambah yang kilogram ditambah lagi yang pupuk tablet kuintalnya kali 100 ditambah yang kilogram ya, tutup kurung 2 kali per 100 ya, tutup kurung lagi 2 kali ya. Itu hasilnya 4 kilogram, betul ya. Oke, saya akan perlihatkan lagi rumusnya. Sama dengan int 4 kali buka kurung, yang kuintalnya dikali 100 ditambah yang kilogram ditambah yang pupuk tablet kuintalnya kali 100 ditambah yang kilogramnya, kemudian tutup kurung 2 kali per 100 tutup kurung 2 kali ya. Nah, bagaimana untuk kilogramnya? Kita akan menggunakan mod
sama dengan mod buka kurung 3 kali, sama kayak tadi ya, yang kuintalnya kali 100 ditambah yang kilogram ditambah yang kuintalnya kali 100 ditambah yang kilogram, tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma 100 ya, tutup kurung sekali. Oke ya, jadi sesimpel itu. Saya perlihatkan lagi sekali lagi, sama dengan mod ya, yang kuintalnya pupuk urea kali 100 tambah kilogram, pupuk tabletnya per 100 kali 100 tambah kilogram, tutup kurung 2 kali, titik koma 100. Oke ya, enter saja, kemudian tinggal ditarik saja. Oke ya, hasilnya seperti itu. Bisa dicek bahwa yang kilogram tidak ada yang melebihi 100 ya, karena akan otomatis terkonversi ke kuintal. Nah, sekarang perhatikan yang jumlah kredit. Jumlah kredit adalah menghitung kuintal yang pupuk urea ini dikonversikan ke dalam satuan rupiah ya. Di keterangannya di sini ada pupuk urea itu harganya per kuintal 300.000. Nah, ini saya bikin tabel tambahan ya, karena hitungannya adalah per kuintal dan per kilogram ya. Nah, jadi kalau pupuk urea, karena keterangannya ini per kuintal 300.000, maka per kilogramnya otomatis adalah 3.000 ya. Jadi 300.000 per 100. Kalau ini kebalikannya, pupuk tablet keterangannya adalah per kilogram. Per kilogramnya 8.000, jadi per kuintalnya adalah 800.000 ya. Oke, jadi kalau urea per kuintalnya 300.000, per kilogramnya 3.000. Sedangkan yang tablet satu kuintalnya 800.000, sedangkan per kilogramnya 8.000. Kita akan mulai hitung jumlah kreditnya, berarti sama dengan ya, buka kurung dulu, yang pupuk urea yang kuintalnya dikali berapa? Kali ini ya, dikali 300.000 ya, ditambah buka kurung yang kilogramnya dikali ini ya, dikali 3.000, ditambah yang pupuk tablet kuintalnya dikali 800.000 ditambah yang kilogramnya dikali berapa? Ini ya, 8.000 ya. Kalian bisa menggunakan manual seperti ini atau diklik di sel, tapi harus dikunci ya. Nah, enter saja. Ini jumlahnya 2.025.000, kemudian ditarik saja,
untuk sum-nya kita bisa gunakan ini auto sum ya. Oke, sekarang kita tinggal menghitung jumlah per pupuk ya. Bagaimana caranya? Ini sama seperti yang ini sebenarnya rumusnya ya. Jadi hanya membedakan kalau ini di sum dulu sebelum dikalikan dengan 100 untuk yang kuintal ya. Oke, sama dengan int ya, buka kurung 4 kali, kemudian sum yang kuintal dikalikan 100 ditambah sum yang kilogram ya, tutup kurung 2 kali per 100 tutup kurung 3 kali. Oke ya, silahkan dicek lagi, sama dengan int sum yang kuintalnya dikalikan 100, kemudian yang kilogramnya ya, kemudian per 100 ya. Kemudian untuk yang kilogram pakai mod ya, sama dengan mod buka kurung 3 kali sum sama yang tadi, yang kuintalnya dikalikan 100 ditambah sum yang kilogram ya, tutup kurung 3 kali titik koma 100 tutup kurung ya. Ini hasilnya, kita bisa kopikan saja ke sebelahnya ya. Oke ya, jadi ini konsisten ya, 23 tambah 15 yaitu 38, kemudian 30 kg ditambah 15 kg yaitu 45 kg ya. Jadi sebenarnya cukup simpel, tapi nanti tentu saja untuk memudahkan maka untuk ujiannya silakan open book ya, karena ini juga sifatnya ujiannya nanti akan online ya, jadi akan sangat mudah karena tinggal mengkonversikan rumus yang sudah diketahui ke dalam soal yang berbeda ya. Oke, silakan dipraktekkan. Kalau sudah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang sebenarnya cukup mudah ya. Oke. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Silakan dibuka bukunya halaman berapa itu? Halaman 24 ya. Kita akan mempelajari yang dinamakan dengan penyusutan aktiva. Apa itu penyusutan? Yaitu kalau kita memiliki suatu barang ya, maka nilai barang itu akan berkurang seiring dengan
waktu ya. Misalnya punya laptop, kita beli sekarang harganya 5 juta, maka 5 tahun lagi harganya tidak akan segitu ya. Jadi sudah ada penyusutan atau pengurangan nilai. Jadi 5 tahun kemudian kita mungkin akan menjualnya di harga ya 3 juta atau 2 juta ya. Nah, penggunaan rumus-rumus ini adalah untuk menghitung nilai suatu barang ketika dengan nilai yang sudah ditentukan ya. Jadi tiap barang punya nilai depresiasi yang berbeda-beda ya. Nah, kita akan menghitung berapa nilainya pada tahun X ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Kita langsung praktek saja, yaitu ada di halaman 26. Jadi yang pertama adalah straight line, yaitu jika setiap periode nilai penyusutannya sama ya. Jadi bisa dibuat tabelnya seperti ini ya. Jadi jangan langsung diketik seperti di buku ya. Jadi dikosongkan dulu untuk tabelnya. Kita hanya menulis di sini harga perolehan, nilai sisa ya, kemudian umur ya. Oke. Kita akan menghitungnya. Silakan dibuat dulu tabelnya. Nah, nilai awal di sini adalah sama dengan ini ya. Jadi nilai awalnya adalah sama dengan harga perolehan ya, 12 juta. Kemudian berapa penyusutannya? Karena ini SLN, yaitu tiap tahun sama ya. Jadi sama dengan SLN yaitu straight line ya, garis lurus. Nah, bisa lihat di sini keterangannya, cost ya, atau harga perolehan ini dikunci, titik koma, salvage atau nilai sisa, kunci, titik koma, umur ya. Berarti tinggal klik yang bawahnya lagi, kemudian dikunci ya, karena setiap tahun akan sama nilainya ya. Kemudian ditarik saja sampai bawah. Nah, sama semua ya. Nilai akhirnya adalah sama dengan nilai awal dikurangi penyusutan ya. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan nilai awal tahun kedua? Nilai awal tahun kedua adalah sama dengan nilai akhir tahun pertama ya. Nanti silahkan tarik aja. Oke ya, jadi sama ya, konsisten di sini. Nilai akhirnya adalah 800.000 sama dengan ini ya. Jadi kalau si barangnya mau dijual pada tahun kedua, maka segini harganya, tahun ketiga segini harganya, tahun keempat harganya segini ya. Ini dengan asumsi nilai sisanya sudah diketahui, yaitu 800.000 ya pada tahun kelima. Oke, sekarang kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu double declining balance ya. Ini jika setiap tahun nilai penyusutannya berbeda ya, berubah.
Jadi nilai penyusutannya beda dengan sebelumnya yang tiap tahun konsisten. Kalau ini setiap tahun juga menyesuaikan dengan nilai si barang ya. Jadi nilai barangnya berkurang, penyusutannya juga berkurang ya. Silakan ditulis dulu soalnya. Harga perolehan 12 juta, nilai sisa 1 juta, dan usianya atau umur 5 ya. Oke, sama. Nilai awalnya adalah sama dengan harga perolehan. Untuk penyusutan ini menggunakan rumus DDB ya. Kemudian harga perolehan ini dikunci, titik koma nilai sisa kunci ya. Kita bisa lihat di sini keterangannya ya. Kemudian live ya, umur kunci, titik koma. Sekarang adalah apa dia minta, period, tahun, ke ya. Jadi kita klik ini, tapi jangan dikunci, khusus untuk yang tahun ke-nya ya. Enter. Kemudian nilai akhir sama seperti tadi adalah nilai awal dikurangi penyusutan ya. Sedangkan nilai awal tahun kedua adalah nilai akhir tahun pertama. Oke, ditarik saja. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa penyusutannya berkurang untuk setiap tahun dan nilai akhirnya 1 juta ya, sama seperti yang ditentukan di atas. Nah, sekarang kita akan menggunakan SYD. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Hanya bedanya di nanti jumlah penyusutannya ya. Walaupun pada akhirnya akan sama jumlahnya 1 juta, tapi nilai penyusutannya agak berbeda ya. Di nilai awal sama dengan harga perolehan, penyusutan. Nah, kalau sekarang rumusnya pakai SYD. Sum of years ya. Ininya sama, kunci, titik koma, nilai sisa, kunci, titik koma, umur, kunci, titik koma. Nah, tahun ke lagi, jangan dikunci, tutup ya. Kemudian nilai akhir juga sama, hanya mengurangi nilai awal dengan penyusutan ya. Nanti kemudian sama dengan nilai awal, nilai akhir dari tahun pertama, ditarik aja. Nah, sudah beres ya. Jadi hasil akhirnya adalah 1 juta, sama dengan ini. Cuma kita bisa lihat perbedaannya dengan DDB, yaitu di jumlah penyusutannya ya. Walaupun pada akhirnya sama 1 juta, tapi penyusutannya berbeda yang akan mempengaruhi nilai akhir pada setiap tahun ya. Selanjutnya adalah penghitungan berdasarkan jam jasa ya, service hour method. Nah, kalau ini
yang kita hitung adalah sininya ya. Jadi ini jangan diisi dulu yang depresiasi per jam jasa. Penghitungan depresiasi per jam jasanya harus menggunakan rumus yang ada di buku, yaitu sama dengan buka kurung harga perolehan ya, depresiasi jam jasa adalah lihat di buku, harga perolehan dikurangi nilai sisa tutup kurung ya per taksiran jam jasa ya. Nah, ini rumusnya. Hasilnya adalah 5.000 ya. Sedangkan jam kerjanya sudah ditentukan, jadi diketik aja untuk yang jam kerja. Kita akan menghitung yang nilai awal sampai nilai akhir. Kalau ini memang tidak pakai rumus khusus ya. Nilai awalnya adalah sama dengan harga perolehan. Kemudian penyusutannya adalah depresiasi jam, yaitu yang ini. Jangan lupa dikunci, dikalikan dengan jam kerja ya. Dikalikan dengan jam kerja. Nilai akhir ya tadi ya sama dengan nilai awal dikurangi penyusutan. Kemudian ini sama seperti yang sebelumnya, nilai awal tahun kedua adalah sama dengan nilai akhir tahun pertama. Kalau sudah tinggal ditarik saja ya. Ya, seperti itu. Hasil sisanya 10 juta ya, konsisten dengan yang di atas. Terakhir yaitu produktif output ya. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, tapi bedanya sekarang adalah satuan hasil produksi ya, bukan berdasarkan jam ya. Sama yang kita hitung adalah depresiasi produknya. Jadi jangan langsung diisi 1000 ya. Ini ada rumusnya. Di sini 40.000 ya harusnya. Nah, depresiasi produk per unit rumusnya adalah sama dengan buka kurung harga perolehan kurangi nilai sisa ya, dibagi dengan taksiran hasil ya. Nah, keluar hasilnya 1000. Nah, oke, ini saya sesuaikan dulu dengan di buku ya, 10.000, kemudian 9.500, 8.000, 7.500 dan 5.000 ya. Oke, nilai awal adalah sama dengan harga perolehan. Nah, untuk penyusutan silakan lihat rumusnya di buku, adalah depresiasi produk yang ini, jangan lupa dikunci, dikalikan dengan hasil produk aktiva per tahun, berarti yang ini ya. Ini jangan dikunci ya, yang dikunci hanya yang ini ya. Nilai akhirnya adalah nilai awal kurangi penyusutan, dan yang lainnya sama ya, sama dengan nilai akhir tahun pertama. Tinggal tarik.
ya, sesuai nilai akhirnya adalah 10 juta. Oke guys, dengan berakhirnya materi maka berakhir juga materi Excel ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sedikit materi Word ya. Tapi khusus untuk yang Excel ini sudah selesai ya. Silahkan dipelajari saja. Kalau kalian masih belum yakin, videonya bisa diulang-ulang terus ya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan saja kontak langsung ke nomor saya, ada di Kosma masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan isi absen di kolom komentar ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.